Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semua sehat selalu. Dan diskusi kita saat ini seperti yang aku pernah sampaikan kemarin ya. Sekarang sudah masuk bulan Desember, di mana sebentar lagi saudara-saudara kita Kristen akan memperingati Natal ya, sebagai hari kelahiran. Seperti yang aku telah pernah bahas tentang adanya sebuah fenomena dari teman-teman Kristen untuk membedakan bahwa Yesus itu bukan Isa ya. Maka kajian kita saat ini adalah Natal ya, Yesus atau Natal Isa. Nih ya. Kajian kita saat ini topiknya Natal Yesus atau Natal Isa. Aku mengikuti arus berpikirnya dahulu, yaitu harus berpikir dari sebuah pemikiran dari sekelompok Kristen yang akan memisahkan antara Yesus dan Isa. Sekarang pertanyaannya, tanggal 25 Desember nanti itu Natal Yesus atau Natal Isa? Itu kan menarik untuk didiskusikan. Argumentasi yang dibangun oleh teman-teman yang akan memisahkan antara Yesus dan Isa, satu yang akan aku ambil yaitu locus delicti, tempat di mana sebuah peristiwa itu terjadi. Ya. Sebelumnya aku akan berbicara tentang Natal dulu. Kalau kita melihat Natal, maka aksesoris lukisan, aksesoris berupa sebuah pemandangan atau apapun dia selalu terlihat pertama pohon cemara. Tapi kita sudah tahu dan kita sudah mahfum ya, sudah maklum bahwa itu hanya sekedar lukisan, hanya sekedar aksesoris, hanya sekedar ya untuk membuat lebih indah begitu saja. Karena Yesus itu lahir di habitat yang disebut Palestina sana. Masalahnya, apakah di Palestina sana memang ada pohon cemara? Tetapi aku kira ada tidaknya pohon cemara itu bukan sesuatu hal yang akan kita diskusikan kali ini. Dan kita sudah maklum ya bahwa pohon cemara itu perspektifnya Eropa. Ya. Jadi kalau ditinjau dari segi historis, Yesus tidak lahir di Eropa. Yesus lahir di habitat Palestina. Pertanyaannya, apakah di sana memang ada pohon cemara? Nah, itu menjadi pertanyaan yang bagus untuk didiskusikan. Oke, berikutnya. Sesuatu yang kita bisa lihat selalu ada suasana ya, ruangan yang itu menunjukkan sebuah kandang, dan itu kandang domba. Biasanya ada dombanya gitu ya, ada jerami-jeraminya gitu ya. Ibunda Maria menggendong bayi dan dikelilingi beberapa orang. Pertanyaannya, dari keempat Injil yang kanonik itu, adakah mengatakan kandang domba? Adakah Yesus lahir di kandang domba? Itu juga menjadi sebuah pertanyaan yang sekiranya
menarik juga untuk kita diskusikan ya. Tetapi sekali lagi aku bilang, kalau kandang domba, berikut dombanya, kalau pohon cemara, berikut aksesoris lainnya yang berupa salju itu, kalaupun tidak bisa dibenarkan secara historis, itu tidak masalah juga ya, karena memang kita anggap saja itu sebuah aksesoris atau gimmick. Bahasa sekarang itulah, bahasa budaya itu berkembang. Sekarang ada istilah gimmick gitu ya. Aku waktu kuliah tahun 80-an nggak ada galau, itu nggak ada. Baru sekarang ada istilah galau gitu ya. Jadi kalau bahasa budaya itu dia cenderung berkembang, tapi kalau bahasa firman, sejak firman itu diturunkan kepada Kanjeng Nabi Adam sampai penutupnya Kanjeng Nabi Muhammad, itu bahasanya baku, jadi dia tidak bergeser dan tidak berubah ya. Oke, selanjutnya teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Yesus dan Isa itu berbeda, aku sudah berulang kali menyampaikan ya. Ya kalau memang Yesus dan Isa itu berbeda, seharusnya menarik diri dari diskusi Islam Kristen. Karena apa? Dibangunnya sebuah diskusi antara Islam dan Kristen itu karena menceritakan satu sosok yang sama dalam dua berita yang berbeda. Begitu loh. Jadi dalam anggapan sebuah perspektif bahwa Yesus itu Isa, Isa itu Yesus. Itulah perlunya dibangun sebuah diskusi, tentunya tetap dalam rasa hormat, saling menghargai. Lah kalau sudah memang dianggap Yesus dan Isa itu berbeda, Anda sudah menarik diri saja. Tidak perlu Anda ikut diskusi-diskusi teologis komparatif religion antara Islam dan Kristen. Orangnya berbeda kok. Mau Al-Quran bilang apa tentang Isa, ya terserah Al-Quran. Mau Injil bilang apa tentang Yesus, ya terserah Injil. Kan gitu. Kalau memang Anda berpahaman bahwa Yesus dan Isa itu berbeda, seharusnya begitu. Sudah, tarik diri, nggak usah ikut diskusi-diskusi teologis antara Islam dan Kristen. Aku ulangi lagi supaya paham. Karena diskusi itu dibangun adanya satu sosok yang sama, tapi diberitakan dengan warta yang berbeda. Itu loh yang membuat kita terus menjalin diskusi itu. Kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau nggak ketemu ya tidak masalah. Gitu aja. Oke, seharusnya kita akan membicarakan apa sih sebetulnya yang menjadi alasan dikatakan bahwa Yesus itu bukan Isa. Maka seperti yang aku ceritakan di awal tadi adalah locus delictinya, tempat peristiwa itu terjadi, ya, di mana Kanjeng Nabi Isa itu atau Yesus itu dilahirkan. Aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang ngomong, Pak, kalau nganu nggak usah minum kalau kisi kajian gitu. Lalu pikir ngomong apa nggak haus apa nggak boleh minum. Oke, aku baca ya. Di Lukas diceritakan begini. Lukas 27 ini ya. Aku tulis ini di Injil ya, Perjanjian Baru. Di Lukas 27 ya. Dikatakan begini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ingat, yang ada di situ kata palungan. Apakah Bible khususnya Perjanjian Baru ada mengatakan kandang domba? Coba dicari. Nanti kalau ketemu kasih tahu aku. Kalau palungan jelas ada, tapi apakah palungan itu langsung merujuk kepada sebuah kandang dan itu kandang domba?
Bagaimana kalau kandang bukan domba, misalkan ternak yang lain? Itu pun kalau ada. Ya kan? Maka yang tidak perlu kita diskusikan lagi, yang ada Injil yaitu di Lukas mengatakan palungan, ya. Jadi lebih amannya kita sebut saja Injil mengatakan Yesus dilahirkan dekat palungan, gitu aja ya. Karena kalau disebutkan di kandang domba itu argumentasi Alkitabiahnya di mana? Itu masih perlu diskusi lagi supaya aman. Palungan, gitu aja ya, dekat palungan. Oke. Sementara di Al-Qur'an ya, Quran surat Maryam, ini surat ke-19, ayatnya ke-23. Apa katanya? Kita bacakan di sini ya. Kemudian rasa sakit akan melahirkan, memaksanya bersandar pada pangkal pohon korma. Dia, Maryam, berkata, "Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan." Oke. Ya. Jadi di sini tadi palungan ya. Ini palungan. Ini pohon korma. Nah, teman-teman mengatakan bagi mereka sebagai argumentasi untuk membedakan bahwa Yesus itu bukan Isa dan Isa bukan Yesus adalah dengan mengatakan kalau Isa itu lahirnya di pohon korma, di bawah pohon korma. Kalau Yesus itu lahirnya di palungan. Itu lokus deliktinya yang mereka bangun. Ya, karena tempat lahirnya berbeda, maka dikatakanlah yang dilahirkan itu berbeda. Begitu. Sementara teman-teman mungkin perlu aku kasih lagi satu sumber ya, satu sumber yang mungkin teman-teman jarang tahu ya, karena dia tidak termasuk kanonik. Itu adalah sebentar, Protevangelium Yakobi ya. Ya. Ini tadi satu, ini dua, ini kita ambil yang ketiga. Protevangelium Yakobi. Ya, di mana dia mengatakan melahirkan? Di sini ditamakan di sebuah goa. Beda lagi. Ini di goa. Ini sebagai referensi tambahan. Ya. Oke, aku jelaskan sekarang. Ada 3 sumber mengatakan, bukan hanya 2, 3, bahwa Yesus itu, kalau kita pakai perspektif kekristenan, yaitu pakai Yesus ya. Yesus itu lahir di Lukas itu di palungan. Ya. Nih, di palungan. Oke. Di Protevangelium Yakobi itu di goa. Tentu Protevangelium Yakobi ini tidak diterima karena ini memang tidak termasuk 4 yang kanonik itu. Tetapi apakah sesuatu yang di luar 4 kanonik itu akan kita katakan bahwa semua yang ada dalam kitab itu salah? Kan tidak begitu juga. Gitu ya. Jadi di antara catatan-catatan kekristenan sendiri itu sudah terjadi perbedaan. Yang satu bilang lahir di palungan, yang satu bilang lahir di goa. Berikutnya Quran surat Maryam 19:23, Isa itu lahirnya di bawah pohon korma. Nih. Jadi beda. Nah, sekarang apakah
dengan perbedaan ini kita mengatakan bahwa Isa itu bukan Yesus. Apakah cukup argumentasi ini untuk mengatakan lalu bahwa Isa itu bukan Yesus? Karena apa? Anda berbicara atas perbedaan. Di mana ya? Di sini, perbedaan. Perbedaan. Ya. Sementara Anda lupa ada kesamaan. Tuh loh, ada kesamaannya. Oke, di mana kesamaannya? Aku cerita dulu. Sudah pernah aku ceritakan dahulu ya, waktu kita membahas tentang Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu menikah atau tidak menikah ya. Ada berapa seri itu aku lupa. Bahwa dalam Yahudi keperawanan itu sesuatu yang sangat dihormati dan mahal harganya. Ya, seorang gadis harus mempersembahkan keperawanan itu kepada suaminya. Bahkan di malam pertama itu pantat si gadis itu dikasih sehelai kain putih untuk bisa menunjukkan buktinya bahwa dia perawan adalah tetesan darah keperawanan. Di sini kita ambil sebuah gambaran yang menjelaskan kepada kita bahwa keperawanan itu sesuatu yang sangat sakral dan sangat dihormati sejak tradisi Yahudi yang diawali dari agama tentunya ya. Kemudian nanti Nasrani dan Islam juga tetap, jadi itu tetap terjaga ya. Oke, sekarang kita baca tentang Bunda Maryamnya yang melahirkan Yesus dan yang melahirkan Isa. Ya. Kita baca di sini. Nah tadi aku sudah siapkan. Oke. Aku baca dulu di Lukas 1:27 ya. Di Lukas. Nih tiga argumentasi. Satu di Lukas. Ya. Lukas 1:27. Begini katanya. Ya. Kepada seorang perawan. Ingat ya, perawan. Yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Dan kita sama-sama tahu, sama-sama pahamlah cerita ini bahwa ini merujuk kepada ibunda Yesus itu tadi, ya. Jadi di Lukas 1:27 dikatakan perawan. Nampak di sini, Le? Perawan, ya. Nih. Aku sekarang lihat di Al-Qur'an, di argumentasi kedua, ya. Quran surat Ali Imran ya, surat ketiga, suratnya nomor 47 ya. Aku bacakan di sini. Dia, maksudnya Maryam, berkata, "Ya Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang lelaki pun yang menyentuhku." Itu bahasa sastra dari Al-Quran ya, yang menunjukkan bahwa dia masih suci, dia belum disentuh oleh lelaki siapapun, dia masih menjaga tubuhnya dalam sebuah kesucian yang utuh ya. Al-Quran menggunakan bahasa sastra. Tidak ada seorang lelaki pun ya, yang menyentuhku, katanya Bunda Maryam, ya. Dia Allah berfirman, demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia kehendaki menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya jadi, maka akan jadilah sesuatu itu. Oke, jadi di Quran surat Ali Imran surat 347 dikatakan bahwa Maryam ibunya Isa itu perawan. Ya.
Ini kenapa bunyi ya? Biasanya nggak bunyi. Kenapa? Oke. Aku lanjutkan sekarang. Kita cari ya sumber ketiga sekarang. Sumber ketiga yaitu Protevangelium Yakobi ya. Protevangelium Yakobi. Nampak di sini, Le? Nampak? Oke, aku baca aja karena panjang ya. Nggak aku tulis, aku bacakan. Ini ya, aku agak sulit nulisnya ya supaya kamu tahu ini sumbernya ya. Nih. Sebentar, ini ya. Oke ya. Nampak ya? Oke. Clear. Nah, sekarang aku bacakan. Sabar. Begini, ini narasinya hampir sama dengan Al-Quran ya. Tetapi di awal sini Ibunda Maryam tidak kaget. Kalau di Al-Quran itu langsung kaget dia. Nanti kagetnya seketika itu ya. Begini. Ini di nomor 11 ya. Di nomor 11. Di urutan nomor 11 ini. Nih. Aduh, dia nggak fokus dia. Ah, ini ya. Nomor 11 ini ya. Oke, aku bacakan. Seorang malaikat surgawi mendadak berdiri di hadapannya. Jangan takut, Maria. Engkau tahu, engkau telah mendapat perkenan dalam pandangan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Engkau akan mengandung melalui firman-Nya. Ya. Jadi di sini menerima berita itu Bunda Maryam itu dia tidak menunjukkan kekagetannya, enggak. Dia santai saja ya. Sampai akhirnya kalau aku baca panjang ini nanti menemui Elizabeth istrinya Nabi Zakaria, ibunya Yohanes Pembaptis ya. Kita langsung saja ke intinya. Gini. Ini sangat panjang ya, aku baca yang pendek-pendek aja, nanti aku ceritakan aja. Doa yang bagaimanakah yang aku dapat katakan demi dirinya, sebab aku telah menerimanya sebagai seorang perawan dari bait Tuhan Allah dan telah tidak melindunginya. Gitu loh. Jadi begini, ini ucapan Yusuf ya. Yusuf kaget, Yusuf dapatkan Maryam itu dari bait Allah dalam kondisi perawan. Ya. Yusuf kaget, bagaimana mungkin tiba-tiba Bunda Maryam hamil. Itu loh. Jadi ini nanti juga sebuah pengantar introduction kalau kita ingin membicarakan perkawinan bangsa Semit ya, Israel dan Arab ya, karena kan banyak kritik yang disampaikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad menikahi anak kecil lah, pedofilia lah. Ini sebagai bukti ya bahwa, dan ini masih terdapat di dulu aku pernah ngobrol dengan budayawan Madura bahwa di Madura juga pernah seperti itu. Artinya mereka sudah dijodohkan sejak kecil, tapi bukan berarti mereka sudah boleh melakukan hubungan suami istri, bukan begitu. Dan ini juga begitu. Si Yusuf kaget meskipun dia sudah menjadi istrinya, tapi dia belum melakukan hubungan apa-apa. Terus bagaimana dia bisa hamil padahal dia diperoleh dalam keadaan perawan, gitu loh ya. Ini panjang ini ya, panjang, jadi aku baca saja ya. Gini. Tetapi Maria mulai menangis dengan pilunya. Karena Maria juga bingung. Kan dia juga harus membela diri bahwa dia itu tetap suci. Tapi bagaimana cara menceritakan ini kepada suaminya Yusuf bahwa dia tidak menyeleweng? Ya. Tetapi Maria mulai menangis dengan pilunya. Dia mengatakan, "Aku tak bersalah. Aku tidak pernah berhubungan seks dengan seorang lelaki manapun." Itu poinnya yang kita terima ya, bahwa ini Protevangelium Yakobi juga mengatakan perawan.
Oke. Nggak nampak? Nggak nampak. Bentar, aku mau minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Keterbatasan papan tulis ya. Tapi intinya bahwa Lukas mengatakan Bunda Maryam perawan, Quran mengatakan perawan, Proto-Evangelium Yakobus mengatakan perawan. Itu adalah persamaannya. Persamaannya. Kenapa ya ini bunyi ya? Kenapa? Oke. Sekarang aku mau jelaskan begini. Ketika Anda akan mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah peristiwa dan Anda hanya melihat sepihak dan mengabaikan pihak yang lain, apakah data Anda bisa dibilang valid? Anda hanya berbicara yang ingin memisahkan Yesus dan Isa itu pada konteks perbedaan lokus deliktinya, yaitu antara palungan dan pohon korma. Tetapi bagaimana mungkin Anda mengabaikan persamaannya, bahwa ibunya Yesus, ibunya Isa itu adalah sama-sama perawan. Lukas mengatakan perawan, Quran surat Ali Imran 34 mengatakan perawan, ditambah lagi Proto-Evangelium Yakobus juga mengatakan perawan. Sehingga ketika Anda hanya menitik beratkan perbedaan tapi mengabaikan persamaan, dapatkah kesimpulan itu atau summary itu dianggap valid? Terserah Anda. Ya, aku hanya menyampaikan data. Maka seharusnya lah yang perlu kita diskusikan, bagaimana mungkin satu peristiwa, karena Yesus Isa nggak mungkin lahir 3 kali, bisa lahir di 3 tempat yang berbeda ini. Bukan malah perbedaan ini ditarik untuk memisahkan antara Yesus dan Isa. Karena apa? Faktanya ada persamaan yang harus diperhatikan. Yaitu apa? Ibundanya sama-sama perawan. Itu tidak boleh dilakukan kalau kita mengadakan sebuah analisa. Jadi sebuah permasalahan itu, persamaannya itu ditampilkan di atas meja yang sama, perbedaannya juga ditampilkan di atas meja yang sama. Jadi sekali lagi, mari kita diskusikan dengan baik ya untuk kedepannya. Apakah sesuatu yang valid Yesus itu dikatakan bukan Isa, hanya mengambil perspektif perbedaannya dengan mengabaikan perspektif persamaannya. Itu dari aku. Terima kasih ya. Sampai ketemu lagi dalam kajian berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.